Dunia badminton gempar karena Viktor Axelsen pensiun, tapi Jonathan Christie justru siap tempur habis-habisan demi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air. Dunia badminton gempar karena Viktor Axelsen pensiun, tapi Jonathan Christie justru siap tempur habis-habisan demi membawa pulang Piala Thomas ke tanah air. Kalian sudah dengar kabar paling menghebohkan hari ini belum? Viktor Axelsen, sang raksasa dari Denmark itu, resmi mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis profesional. Ini benar-benar menandai berakhirnya sebuah era yang sangat dominan di sektor tunggal putra, kawan-kawan. Wah, serius? Itu berita besar sekali. Tapi di balik kesedihan karena kehilangan salah satu pemain terbaik sepanjang masa, ada secercah harapan besar bagi Indonesia. Jonathan Christie, atau yang akrab kita sapa Jojo, justru sedang dalam kondisi mental yang sangat membara untuk menghadapi Piala Thomas tahun 2026 nanti. Tepat sekali. Jojo yang sekarang sudah menginjak usia 28 tahun itu sepertinya tidak mau membuang waktu sedikit pun. Dia sudah menetapkan misi mulia untuk membawa pulang piala bergengsi itu ke tanah air tercinta. Bayangkan saja, dedikasi penuh dan latihan yang sangat intensif sudah dia jalani demi mencapai target ambisius ini. Saya setuju, semangat patriotisme Jojo memang selalu luar biasa. Apalagi dengan statusnya sebagai juara Asia, motivasinya pasti berlipat ganda untuk membuktikan bahwa kualitas bulu tangkis Indonesia masih menjadi yang terbaik di panggung dunia. Tapi, apa rencana Jojo sebenarnya dalam menghadapi turnamen besar di tahun 2026 nanti itu? Kabarnya, Jojo sedang menjalani program latihan yang dirancang sangat khusus oleh tim pelatih. Fokusnya bukan cuma soal teknik di lapangan saja, tapi juga peningkatan stamina yang luar biasa serta ketajaman mental untuk menghadapi tekanan di turnamen beregu. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI juga memberikan dukungan yang sangat maksimal dengan fasilitas terbaik dan tim medis yang profesional. Luar biasa sekali persiapannya. Berarti Jojo memang benar-benar mengincar puncak prestasinya di turnamen ini. Dan kalau kita bicara soal pengunduran diri Viktor Axelsen, ini sebenarnya menjadi peluang emas yang sangat terbuka lebar bagi pemain-pemain lain, terutama atlet andalan kita seperti Jonathan Christie, bukan begitu? Benar banget. Kepergian Axelsen memang meninggalkan ruang kosong yang sangat besar. Tapi bagi pemain seperti Jojo, ini adalah momentum yang tepat untuk mengambil alih dominasi di sektor tunggal putra. Pensiunnya Axelsen dianggap sebagai penutup karir yang sangat sempurna bagi sang juara sejati. Tapi bagi Indonesia, ini adalah awal dari perjuangan baru untuk kembali bertahta di puncak dunia. Saya jadi semakin tidak sabar menunggu tahun 2026. Antisipasi masyarakat pasti akan sangat tinggi. Apalagi Jojo sekarang dipercaya sebagai tulang punggung utama tim beregu putra kita. Dengan kompetensi yang sudah teruji di berbagai turnamen internasional, potensi Jojo untuk membawa Indonesia juara memang sangat besar. Ingat ya, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat berharga bagi perjuangan mereka. Tahun 2026 nanti akan menjadi saksi sejarah bagaimana Jojo dan seluruh tim Merah Putih membuktikan kehebatan mereka di depan mata dunia. Kita harus tetap optimis dan terus memberikan doa terbaik bagi para pahlawan olahraga kita. Betul sekali. Jangan sampai kita melewatkan satu detik pun dari perjalanan hebat ini. Jonathan Christie sudah siap, Indonesia sudah siap, dan Piala Thomas tahun 2026 akan menjadi target harga mati bagi kita semua. Ayo kita kawal terus persiapan Jojo menuju podium tertinggi dunia. Amin. Semoga saja impian mulia ini bisa segera terwujud. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru seputar persiapan tim nasional kita, karena setiap informasi kecil bisa memberikan dampak besar bagi dukungan kita. Sampai jumpa di update berikutnya, dan salam olahraga untuk semua penggemar bulu tangkis di seluruh Nusantara. Ledakan dahsyat Alwi Farhan guncang Istora. Kini sang juara dunia junior siap pimpin revolusi skuad Merah Putih di ajang paling sakral, Thomas Cup 2026. Gemuruh publik tanah air belum sepenuhnya reda, kawan. Di tengah dahaga akan lahirnya raja baru di sektor tunggal putra, seorang pemuda berusia 20 tahun maju menembus ekspektasi. Alwi Farhan, nama yang kini terukir dengan tinta emas pasca mengguncang panggung Indonesia Masters 2026. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah sebuah proklamasi kekuasaan baru di jagat bulu tangkis dunia.
Benar sekali, rasanya merinding melihat bagaimana atmosfer Istora Senayan kembali membara. Kita semua tahu betapa sulitnya tekanan bermain di rumah sendiri, apalagi bagi pemain muda. Tapi Alwi membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Dia tampil begitu tenang, seolah sudah bertahun-tahun berada di level elit. Bagaimana tidak? Publik dibuat menahan napas saat laga pamungkas menyajikan derby All Indonesian yang sangat emosional. Di seberang net berdiri sang senior, Jonathan Christie, pemain dengan segudang pengalaman dan mental juara yang sudah tidak diragukan lagi. Namun, Alwi tidak gentar sedikit pun menghadapi nama besar tersebut. Itu yang paling mengejutkan, bukan? Pukulan-pukulannya begitu presisi. Jonathan Christie yang kita kenal dengan pertahanannya yang rapat pun berkali-kali dibuat kewalahan oleh variasi serangan Alwi. Bermodalkan ketenangan yang luar biasa dan pukulan silang yang mematikan, ia berhasil menumbangkan sang raksasa. Angka demi angka diraihnya bukan lewat keberuntungan, melainkan lewat determinasi dan taktik yang sangat matang. Betul, gelar Indonesia Masters 2026 resmi menjadi miliknya. Ini adalah gelar bergengsi yang membuktikan bahwa transisinya ke level senior telah mencapai titik kematangan yang sempurna. Tapi ingat, bagi seorang juara sejati, tidak ada waktu yang terlalu lama untuk merayakan euforia kemenangan ini. Setuju, ujian yang jauh lebih besar dan lebih sakral sudah menanti di depan mata. Kita bicara tentang Piala Thomas 2026. Trofi Supremasi Bergu Putra Dunia ini adalah harga diri bangsa kita. Dan tahun ini, beban di pundak skuad Merah Putih terasa semakin berat karena ekspektasi publik yang begitu tinggi. Persiapan Alwi Farhan menuju Thomas Cup bukanlah sekedar latihan fisik rutin di Pelatnas Cipayung. Mengingat performa luar biasanya belakangan ini, tim pelatih tidak lagi memproyeksikan Alwi hanya sebagai pemain pelengkap atau sekedar pelapis. Secara statistik dan performa di lapangan, ia kini dipersiapkan sebagai salah satu ujung tombak utama tim Indonesia. Senjata rahasia yang siap diturunkan pada partai-partai krusial penentu nasib tim ya. Bayangkan saja, jika Alwi ditempatkan sebagai tunggal kedua atau ketiga, tekanan yang dia berikan kepada lawan pasti sangat besar. Lawan-lawan dari negara lain pasti sekarang sedang sibuk menganalisis rekaman pertandingannya di Indonesia Masters kemarin. Fokus utamanya kini terbelah antara menjaga puncak performa pasca Indonesia Masters dan mengasah mental bertanding di nomor beregu. Bermain untuk diri sendiri sangatlah berbeda dengan membawa nama negara di dada dalam format beregu yang penuh drama. Tekanan 1 poin di Piala Thomas bisa terasa 10 kali lipat lebih berat dibandingkan turnamen berorangan manapun. Itulah tantangannya. Latihan simulasi beregu, peningkatan daya tahan fisik untuk menghadapi rally-rally panjang melawan pemain elit Tiongkok atau Denmark kini menjadi menu wajibnya setiap hari. Alwi harus siap jika harus bermain dalam durasi lebih dari 90 menit dalam kondisi fisik yang sudah terkuras. Dunia kini benar-benar menatap Alwi Farhan dengan penuh rasa ingin tahu. Dari anak ajaib yang memenangkan kejuaraan dunia junior, bertransformasi menjadi kampiun Indonesia Masters, dan kini berdiri di ambang sejarah baru bersama skuad Piala Thomas. Transformasi ini sungguh luar biasa cepat dan meyakinkan bagi banyak pengamat bulu tangkis internasional. Kita harus memberikan kredit khusus pada tim pelatih yang berhasil menjaga progresnya. Alwi tidak hanya kuat secara teknis, tapi kecerdasan taktiknya di lapangan sangat dewasa. Dia tahu kapan harus mempercepat tempo dan kapan harus bermain sabar untuk memancing kesalahan lawan. Mampukah ledakan sang bintang muda kembali memakan korban di panggung Thomas Cup 2026? Ataukah tekanan turnamen beregu paling prestisius di dunia ini akan menjadi pelajaran berharga dalam karirnya yang masih sangat panjang? Ini adalah pertanyaan yang membuat kita semua tidak sabar menunggu hari pertandingan tiba. Saya optimis, Alwi punya mentalitas baja. Dia sudah terbiasa menghadapi tekanan sejak di level junior. Kemenangan atas Jonathan Christie adalah bukti nyata bahwa dia sudah siap secara mental untuk menghadapi siapapun di dunia ini. Skuad Indonesia akan jauh lebih menakutkan dengan kehadiran Alwi yang sedang dalam kondisi on fire. Mari kita saksikan bersama, karena sejarah baru bulu tangkis Indonesia sedang ditulis saat ini oleh tangan-tangan dingin para pahlawan muda kita. Dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Alwi dan kawan-kawan di Piala Thomas nanti. Jangan lupa, persaingan di tunggal putra dunia saat ini sedang sangat ketat. Selain pemain-pemain mapan, banyak juga anak muda lain yang mulai muncul. Namun dengan apa yang ditunjukkan Alwi di Istora kemarin, rasanya kita punya alasan kuat untuk merasa bangga dan optimis akan masa depan bulu tangkis kita. Alwi Farhan telah membuktikan bahwa dia bukan sekedar pemain berbakat, tapi dia adalah seorang pejuang yang tahu bagaimana cara memenangkan pertempuran besar. Thomas Cup 2026 akan menjadi saksi bisu apakah sang bintang muda ini akan benar-benar menjadi legenda baru Indonesia. Keberaniannya mengambil resiko di poin-poin kritis adalah kualitas yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dia tidak takut salah, dia terus menekan dan itu adalah karakteristik juara dunia. Kita semua berharap momentum ini terus terjaga hingga turnamen-turnamen besar berikutnya.
Indonesia bangga memiliki talenta sehebat Alwi Farhan. Dari Istora menuju panggung dunia, perjalanan ini masih baru